waktunya dan juga atas bantuannya sudah membuka forum pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Apa kabar? Merdeka. Ya. PTBS Go Berkah No Riba. Saya doakan semoga Anda semuanya yang masih punya utang ya segera dilunaskan utangnya, dimudahkan usahanya sehingga utang-utangnya bisa lunas terbebas dari hutang dan riba ya. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, selamat bergabung buat teman-teman semuanya di Zoom Nasional, Seminar Bisnis Nasional ini, karena di sini sudah penuh 1000 partisipan, maka teman-teman bisa langsung arahkan teman-teman Anda ke YouTube Best Corporation, oke? Kita akan lanjutkan presentasi teman-teman semuanya, ya. Dan di sini saya akan open komentarnya. Jadi saya harap teman-teman bisa aktif memberikan komentar sesuai dengan apa yang saya presentasikan ya. Sesuai dengan apa yang saya presentasikan. Karena kita berkomunikasi sebenarnya dan saya sambil membaca komentar Anda. Jangan khawatir, saat ini saya sambil membaca komentar Anda. Oke, tadi Mas Alif ya sudah menyampaikan tentang sukses ya. Bahwa sukses itu sangat umum teman-teman. Sangat umum sekali. Jadi kalau kita bicara tentang sukses, itu adalah kalimat yang sangat-sangat umum sekali. Sehingga kita perlu lebih spesifik. Sukses seperti apa yang Anda harapkan? Pasti Anda punya impian. Yuk coba kita hitung-hitung. Kalau Anda pengen umroh, kira-kira butuh biaya berapa? Mungkin sekarang umroh itu harganya sekitar 35 juta ya. Atau sampai 40 juta kalau umroh bintang 5 gitu ya. Sekarang minimal di 30 juta. Kemudian kalau Anda umrohnya pengen sekeluarga, pasti harganya lebih dari 100 juta ya. Umroh sekeluarga misalnya dengan kedua orang tua, dengan istri Anda ya, dengan pasangan Anda gitu ya. Dan atau haji. Haji setidaknya Anda butuh kurang lebih 150 juta untuk yang haji plus ya teman-teman. Ini adalah impian bahwa orang terutama yang muslim pasti pengen sekali ke tanah suci teman-teman. Tapi kapan kita bisa punya kalau kita ternyata tidak pernah mengumpulkan modalnya untuk bisa berangkat ke sana ya. Kemudian pendidikan ya, pendidikan. Anda misalnya pengen menyekolahkan anak-anak Anda, kita hitung yang paling minim saja. Itu mungkin Anda butuh 150 juta. 150 juta itu kalau di perguruan yang bagus di Bandung atau di Jakarta itu baru uang masuknya saja teman-teman. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah 150 juta mungkin ya di kampus-kampus yang biasa mungkin gitu ya kapasitasnya ya mungkin bisa lah ya untuk biaya setidaknya bisa S1 gitu ya untuk biaya masuk S1. Kalau kurang nanti dicari lagi. Ini cuma prediksi hitungan saja. Kemudian untuk resepsi pernikahan yang belum menikah ya kalau menikah sih murah mungkin 1 juta 2 juta sudah cukup. Tapi kalau resepsi mungkin Anda minimalnya butuh setidaknya 50 sampai 100 juta teman-teman. Kemudian kendaraan itu bisa punya motor, mobil gitu ya, termasuk mobil keluarga. Kita anggap saja itu 500 juta. Kemudian rumah yang layak ya, yang kelihatan agak besar, kemudian ada di perumahan gitu ya. Kemudian 1 miliar lah kurang lebih nilainya. Kalau di kota 1 miliar itu kecil, kalau di kampung 1 miliar itu mungkin bisa gede banget gitu ya. Nah, impian ini kalau kita hitung dengan benar-benar teman-teman itu setidaknya butuh 1,9 miliar. Intinya lebih dari 1 miliar teman-teman. Bagaimana cara mewujudkannya teman-teman? Saya mau tanya. Coba bagaimana cara Anda mewujudkannya? Saya mau tanya, apakah impian Anda sudah tercapai atau belum? Coba sebutkan impian Anda yang sudah tercapai dan sebutkan impian Anda yang belum tercapai teman-teman. Coba bisa dibantu impian Anda yang sudah tercapai dan impian Anda yang belum tercapai. Yang sudah tercapai apa dan yang belum tercapai apa? Pak Edi Permono belum tercapai Pak Edi ya. Apa yang belum tercapai Pak Edi ya? Yang belum tercapai apanya? Belum tercapai semua. Pak Edi Permana belum tercapai semua. Coba yang lain mungkin udah tercapai sebagian. Ingin dapat Pajero, oh ya. Belum semua. Belum semua. Kok banyak yang belum semua? Udah punya kali impian punya motor kan udah punya ya motor ya. Motornya udah punya kan? Udah lunas kan cicilannya? Ke tanah suci ya. Pengen lunas hutang. PNS sudah tercapai umroh alhamdulillah ya. Tapi kebanyakan di sini belum tercapai ya. Oke, terima kasih teman-teman responnya ya. Oke, saya mau tanya bagaimana cara mewujudkannya kalau begitu kan? Jadi intinya kita di sini akan membedah sebuah fakta. Karena problemnya teman-teman, ternyata katanya
kita kalau mewujudkan impian itu susah gitu ya. Katanya susah. Kenapa susah? Karena begitu kita cek, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Siapa yang merasa pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan? Coba. Oke, cukup komentar tentang yang belum tercapainya. Saya mau tanya nih, siapa yang merasa pengeluaran lebih besar dari pemasukan? Masih banyak kan ya? Nah ini problemnya, makanya kalau kita pengen impian itu susah ya, karena pengeluaran kita tiap bulan sama pemasukannya aja lebih sedikit gitu, jadi minus bahasanya. Bahasanya itu kalau orang kerja yang penting dapur ngebul, asal udah ngebul alhamdulillah gitu kan. Jangankan pengen punya Pajero Pak, jangankan pengen punya yang macam-macam Pak, dapur ngebul aja udah alhamdulillah gitu. Makanya banyak yang akhirnya impian itu hanya tinggal ngimpi saja. Impian tinggal ngimpi karena ternyata faktanya problemnya yang terjadi adalah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tapi ada loh orang-orang yang akhirnya bisa punya rumah, bisa punya mobil. Ternyata ada, yaitu dengan cara yang kedua, yaitu mindset riba. Mereka rata-rata menggunakan sistem cicilan, misalnya lewat bank ya, lewat leasing seperti itu ya. Dan ternyata kebanyakan ketika mereka pengen punya motor lewat leasing atau pengen punya mobil atau pengen punya rumah lewat cicilan bank gitu ya, rata-rata itu cicilannya bukan syariah gitu, rata-rata bukan syariah, tapi rata-rata cicilannya itu mengandung riba gitu. Kebanyakan begitu, dan saya juga dulu pernah merasakan hal yang sama, dan teman-teman saya juga pernah merasakan hal yang sama, dan leader-leader Anda yang berhasil juga pernah merasakan hal yang sama. Ternyata mereka dulunya juga pernah punya motor nyicil, punya mobil nyicil, akhirnya nggak lunas juga gitu ya. Karena mindsetnya mindset riba, dan ini yang kita pengen ngajak bersama-sama, yuk teman-teman, yuk jangan riba, jangan riba, jangan riba. Karena riba itu dilarang oleh agama. Agama apapun melarang riba, teman-teman. Kalau Muslim tentu Anda tahu, Anda bisa cek di Al-Baqarah 275 sampai 279. Sudah jelas sekali ayatnya di sana ya, bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya praktek riba. Bahkan ancamannya sangat besar dosanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, dosa yang terkecil saja itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Anda tidak pernah berzina, tapi dosa riba Anda seperti berzina dengan ibu kandung setiap waktunya. Naudzubillah ya, semoga kita semuanya bisa hijrah, ya bisa hijrah. Bagaimana Pak kalau yang sudah terlanjur riba, ya minta ampun sama Allah, jangan diulangi lagi. Bismillah kita bereskan. Ya semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah terjadi. Yang penting kita tidak mengulanginya, dan kita berniat untuk menyelesaikannya, dan kita tidak akan mengulangi yang namanya praktek riba lagi. Semoga teman-teman yang punya cicilan ya, yang punya riba, punya semuanya dibantu, dimudahkan sama Allah untuk menyelesaikannya, sehingga kita tidak bertubi-tubi hidup kita hanya mikirin hutang saja. Nggak bertubi-tubi hidup kita hanya mikirin riba saja. Sungguh menyengsarakan riba itu, teman-teman. Inilah problem yang kedua. Kemudian, problem yang ketiga adalah ketika teman-teman ya, bagaimana Pak kalau nggak riba? Kan solusinya apa? Bagaimana caranya? Masalahnya adalah kita penghasilannya pas-pasan gitu. Kalau nggak pakai sistem cicilan, ya mungkin nggak akan pernah punya seumur hidup kita gitu kan. Nggak akan pernah punya, betul. Agama melarang. Maka dari itu teman-teman seharusnya mencari cara-cara yang syariah. Minimal cicilannya cicilan syariah. Itu minimal. Karena minimal ada yang bertanggung jawab. Kalau cicilannya syariah, ada yang bertanggung jawab. Yaitu ada dewan syariahnya tentunya di sana ya. Tapi kalau yang ragu, mungkin dianggap masih abu-abu, ya nggak usah sama sekali, lebih bagus gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pengen punya tadi motor, mobil, rumah, bahkan sampai 1 miliar gitu kan, tapi nggak pakai utang, nggak pakai cicilan, nggak pakai riba. Bagaimana caranya? Ya kalau nggak mau pakai riba, ya Anda kerja, kemudian Anda kumpulin duitnya, ya, kumpulin duitnya, sehingga Anda bisa menabung, teman-teman. Anda bisa nabung, begitu udah terkumpul, baru Anda beli. Ya, Anda beli. Nah, pertanyaannya adalah, Anda bisa nabung berapa? Gaji Anda berapa sih? Pendidikan terakhir Anda apa? S1, S2, S3, S-Doger, S-Tungtung, ya kan? Jabatan Anda apa? Berapa gaji Anda sekarang? Bisa nabung berapa? Oke, misalnya Anda punya lumayanlah gaji 5 juta, 10 juta misalnya ya. Alhamdulillah, Anda bisa nabung 1 juta. Setahun itu 12 juta berarti ya. Per bulan 1 juta, setahun 12 juta. 30 tahun Anda bisa dapat tabungan 360 juta. Alhamdulillah.
Tapi itu belum bisa buat beli Pajero. Padahal udah nabung selama 30 tahun. Ya. Maka dari itu di sini kita harus logis teman-teman. Jadi kalau yang bisa nabung 1 juta, alhamdulillah. Berarti Anda sangat beruntung ya, bisa nabung 1 juta per bulan. Tapi banyak orang katanya nggak bisa nabung 1 juta. Ya, tapi ada juga loh yang nabungnya lebih dari 1 juta. Misalnya Anda bisa nabung 5 juta sebulan. Kalau Anda bisa nabung 5 juta sebulan, berarti 1 tahun 60 juta. 30 tahun 1,8 miliar. Insya Allah 30 tahun lagi dari sejak Anda menabung. Misalnya Anda mulai nabungnya sekarang di umur 30, ditambah 30 berarti umurnya 60. Ya, insya Allah Anda punya 1,8 miliar yang bisa mewujudkan semua impian tadi. Mobil, rumah, macam-macam. Tapi nunggu 30 tahun lagi, dan itu nabungnya tiap bulan, nggak boleh libur, nggak boleh absen, nggak boleh diambil-ambil. Pokoknya nabung rutin. Semoga Anda punya gajinya untuk ditabung. Ya. Tapi misalnya teman-teman, ya Pak, jangankan nabung 5 juta Pak, jangankan nabung 1 juta Pak, 100.000 aja Pak, itu susah nabungnya kalau rutin. Nah, berarti ini menjadi satu problem yang tidak bisa kita mewujudkan impian tanpa riba kalau keadaan kita semacam ini, teman-teman. Oleh karena itu kita butuh solusi yang lain, ya. Tapi ada loh orang-orang yang bisa punya mobil cash, mau rumah cash tanpa riba ada. Tapi mereka caranya bangun aset dulu, bangun usaha dulu, teman-teman. Mereka bangun perusahaan dulu, tapi ternyata perusahaannya juga pakai utang gitu ya. Mereka bangun membeli franchise dulu, ya seperti yang ada di gambar sini. Membeli franchise, mereka bisa punya penghasilan ratusan juta, tapi ternyata modalnya miliaran. Atau lah yang paling jelek lah, mereka bisa punya kamar kos-kosan lah, 2 kamar, 5 kamar, 10 kamar, tapi ternyata modalnya masih membangunnya ratusan juta sampai miliaran. Nah, kalau Anda punya modal, berarti Anda tergolong orang-orang yang di sini yang tergolong beruntung ya. Anda bisa punya aset semacam ini. Bagaimana yang nggak bisa punya? Karena faktanya banyak orang yang mengatakan bahwa Pak, bangun aset itu modalnya besar, sehingga ya nggak bisa juga sih Pak gitu. Karena mewujudkan impian itu susah juga gitu. Karena kalau punya modal sih oke-oke aja, masalahnya adalah nggak punya modal. Bagaimana caranya? Maka di sini ada cara yang harus kita coba sampaikan kepada Anda, dan cara ini sudah terbukti teman-teman. Nah, apakah ada cara bangun aset yang modalnya kecil, tanpa resiko, yang bisa mewujudkan impian kita dalam hitungan 1-2 tahun saja, punya mobil cash, punya rumah cash, semuanya tanpa riba, tanpa cicilan, ya tanpa pusing mikirin cicilan, semuanya diterima dengan cepat, cash, hitungannya bulan dalam paling lama 1-2 tahun, itu paling lama. Apakah ada? Dan ternyata ada teman-teman, yaitu kami sudah menemukan dan kami sudah membuktikan, dan sekarang informasi ini akan saya sampaikan kepada Anda ya. Bagaimana ternyata melalui Base Corporation itu banyak orang yang sudah berhasil dalam hitungan kurang dari 2 tahun itu mereka bisa punya mobil cash, rumah cash teman-teman, tanpa cicilan teman-teman ya. Dan PT Base ini kenapa kita berikan informasi kepada Anda? Karena komunitas dari Base ini telah berhasil menciptakan 6.000 peraih motor atau umroh cash dalam kurun waktu hanya 3 tahun saja. Kemudian lebih dari 3.000 orang yang bisa beli mobil cash tanpa cicilan, tanpa riba. Semuanya cash. Ya. Dan lebih dari 500 orang yang sudah bisa membeli mobil Pajero atau kurang lebih harganya 500-an juta. Ya. Itu juga cash. Atau mungkin yang lain bolehlah, Fortuner gitu ya. Dan ini adalah acara kita. Foto yang ada di sini, ini bukan foto pajangan, tapi ini foto di mana kita mengadakan acara nasional dan kita menghadirkan para peraih mobil cash ke acara tersebut. Dan juga udah lebih dari 200 orang yang bisa mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Ya, 200 rumah 1 miliar yang sudah dibagikan. Ya, dan ini dimiliki oleh teman-teman yang bergabung di komunitas Base Corporation ini bersama Smart Community ini. Makanya kami pengen infokan kepada Anda.